Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah ilmu negara ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai teori-teori asal mula negara ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai teori positivisme ya, di mana tokoh utama yang mempelopori teori positivisme ini adalah Hans Kelsen ya. Nah, sedikit mengulas balik ya bab kita yang terdahulu bahwa mengenai ilmu negara dan negara ya, mana yang lebih tua antara ilmu negara dan negara ya. Jadi jauh sebelum ilmu negara atau pemikiran-pemikiran tentang negara ini muncul ya dari berbagai tokoh ya, negara itu sudah ada lebih dulu ya. Berabad-abad sebelum Masehi itu sudah bermunculan negara-negara di berbagai tempat ya atau lokasi. Misalnya kita mengenal ada Mesir, ada Babilonia, ya ada Assyria dan sebagainya ya. Sementara pemikiran-pemikiran tentang negara atau konsep tentang negara itu sendiri baru muncul belakangan ya, setelah ada kemerdekaan berpikir, sudah ada kebebasan untuk berpendapat, bersuara, yang mana ketika pada abad-abad sebelumnya kebebasan itu belum diperoleh ya. Nah, kalau ditanya mengapa ya negara itu justru lebih tua daripada pemikiran atau ilmu negara ya, ya kan ada dua faktor ya yang menyebabkan ilmu negara atau pemikiran tentang negara ini muncul belakangan ya. Yang pertama, sifat absolutisme pada kerajaan-kerajaan ya atau negara-negara pada tempo dulu ya. Karena pada saat itu raja-raja itu cenderung berkuasa, bersifat sewenang-wenang ya. Jadi apa perintah mereka, apa yang menjadi instruksi itu menjadi hukum ya. Jadi terbuka peluang untuk terjadinya kesewenang-wenangan ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, anggota masyarakat itu belum bisa berpikir tentang negara ya, bagaimana bentuk negara, bagaimana seluk-beluk negara, bagaimana hakikat negara. Ya, artinya mereka justru fokus untuk menghadapi kesewenang-wenangan raja ya. Jadi belum bisa berpikir yang lain ya. Kira-kira ini mirip seperti zaman sekarang lah ya. Orang belum bisa berpikir yang lain kalau misalnya kebutuhan pokok ya, masalah perut itu belum tercukupi ya. Artinya sehingga pada saat itu proses berpikir ya atau kebebasan untuk berpikir mengembangkan pengetahuan itu sangat terbatas ya. Ini salah satu faktor yang menyebabkan mengapa ilmu negara itu baru muncul atau hadir kemudian ya. Nah, kemudian yang kedua, akibat absolutisme ya, akibat kesewenang-wenangan itu juga berdampak kepada iklim ya, iklim kehidupan bermasyarakat ya. Masyarakat tidak berani ya bersuara atau berpendapat, apalagi misalnya suara dan pendapat itu justru bertentangan atau bertolak belakang dengan keyakinan atau kehendak penguasa ketika itu ya. Jadi ini mengapa kemudian ilmu negara itu baru hadir belakangan ya. Nah, terkait dengan teori positivisme
ya yang dikembangkan oleh Hans Kelsen ya. Di dalam pandangan aliran positivisme ini ya, persoalan asal mula negara, hakikat negara, bentuk negara itu tidak begitu penting ya, karena semua itu dianggap sama ya. Justru yang dilihat, yang menjadi mainstream pemikiran aliran positivisme ini bahwa negara itu justru dicerminkan adanya tertib hukum ya. Tertib hukum itu mengacu kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku ya. Nah, peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari beraneka ragam jenisnya ya, bentuknya ya, itu mengacu kepada sebuah satu sumber ya. Jadi menurut aliran positivisme hukum ini ya, semua peraturan-peraturan hukum dengan segala perbedaan-perbedaannya itu dia harus mengacu, berpijak atau berlandaskan pada satu sumber norma ya. Nah, sumber norma itulah yang disebut dengan grand norm ya, atau norma dasar ya. Jadi norma dasar itu dia menjiwai seluruh peraturan-peraturan di bawahnya ya. Nah, sehingga ini dikenal dengan adanya hierarki hukum ya. Jadi peraturan pada tingkatan paling atas itu melandasi penciptaan peraturan-peraturan pada tingkatan yang lebih rendah. Peraturan-peraturan yang lebih rendah tadi melandasi penciptaan peraturan-peraturan pada tingkatan yang lebih rendah lagi. Begitu seterusnya ke bawah ya. Nah, tapi semua itu ya, perbedaan-perbedaan tingkatan, jenis dan bentuk peraturan itu tetap berlandaskan pada satu norma dasar ya, atau grand norm tadi. Nah, sehingga dalam pandangan aliran positivisme ya, atau teori positivisme ini berpendapat bahwa sebetulnya negara itu adalah sebuah tertib hukum ya. Jadi saya ulangi, negara itu adalah sebuah tertib hukum ya. Nah, bagaimana sebuah negara bisa dikatakan sebuah tertib hukum ketika ya penciptaan peraturan, berbagai peraturan dalam suatu negara itu dia berlandaskan pada satu sumber norma ya, yang disebut dengan norma dasar ya. Nah, kalau kita misalnya melihat dalam sistem hukum kita ya, Indonesia juga memiliki hierarki hukum ya. Nah, Pancasila itu menjadi norma dasar ya, atau grand norm ya, yang menjiwai penciptaan peraturan-peraturan hukum di bawahnya ya. Jadi Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi yang di bawahnya itu ya mulai dari undang-undang dasar ya, undang-undang, TAP MPR ya, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya suatu negara, suatu ya kelompok masyarakat sudah memiliki struktur hukum tersebut ya, sudah memiliki norma dasar yang melandasi sebuah penciptaan peraturan-peraturan hukum di bawahnya, maka hal itu baru bisa dikatakan sebagai sebuah tertib hukum ya. Nah, ketika misalnya dalam sekelompok masyarakat tertib hukum itu sudah ada
ya, maka dia bisa dikatakan negaranya sudah ada, ya. Jadi dalam pandangan aliran positivisme ini tidak ada negara tanpa tertib hukum, ya. Tidak ada tertib hukum maka tidak ada negara, ya. Jadi oleh karena itu kalau kita mengambil kesimpulan dari teori positivisme ini bahwa negara itu identik dengan hukum, ya. Tidak ada negara tanpa hukum, ya. Tidak ada negara tanpa hukum, karena rujukannya adalah sekelompok masyarakat itu adalah sekelompok masyarakat itu dia harus diikat oleh sebuah peraturan hukum supaya dia tertib. Jadi dia ini kan negara ini kalau pada tingkatan kelompok masyarakat yang paling bawah itu kan ya keluarga, kemudian keluarga ini memiliki kesepakatan sehingga tercipta kelompok yang lebih besar lagi, desa, ya. Kemudian berbaur lagi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, ya. Berbagai desa tadi berkumpul lagi sehingga menjadi satu kota, ya. Kemudian kota-kota itu memiliki kesepakatan lagi sehingga mereka akhirnya terbentuk sebuah negara, ya. Kesepakatan itulah yang disebut dengan tertib hukum itu, ya. Jadi sebetulnya teori positivisme ini lebih melandaskan pemikirannya pada sebuah keteraturan, ya. Keteraturan tatanan kehidupan di dalam masyarakat, dan kuncinya itu adalah pada keberadaan hukum, ya. Saya kira ini pokok-pokok pemikiran teori positivisme, ya. Nanti secara lebih detail nanti bisa dilihat pada bahan atau materi yang akan dibagikan, ya, kepada seluruh mahasiswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.